Nah, sekarang kita mempelajari ekspresi asking and giving facts atau informasi gitu ya. Nah, yang pertama, kita mulai dulu dengan giving fact, memberikan informasi. Sebenarnya gimana sih caranya kita memberikan informasi? Kalau misalnya gini deh, lo mau ngasih tahu kalau lo punya pacar baru, oke? Cara ngomong gimana? Ya berarti lo tinggal ngapain? Colek temen lo gitu kan? I have a new boyfriend. Iya nggak? Nah gitu, pertama caranya kita ngasih informasi adalah apa? Ya langsung ngomong aja gitu kan? Oke? Yang kedua, kita biasanya pakai embel-embel. Nah, jadi gitu ya, kita bisa ngomong langsung aja kasih tahu informasi tanpa ditanya gitu ya. Yang kedua, kita apa? Pakai embel-embel. Yaitu apa? Sini gue kasih tahu sesuatu. Nah, sini gue kasih tahu. Lo tahu nggak sih faktanya? Nah, ada gitu-gituannya dulu. Nah, itu baru pakai embel-embel. Cara ngomongnya gimana? Embel-embel itu ada banyak gitu ya. Salah satu contohnya adalah misalnya gini. Here's the fact. Ya, atau story gitu. Itu biasanya apa? Sumpah lo harus tahu. Nah, itu kayak gitu tuh. Lo ngomong here's the fact. Itu kayak gitu. Oke? Lo bayangin ya, ada temen-temen lo, sumpah, lo tahu nggak kalau gini. Nah, persis tuh kayak gitu. Ya, here's the fact. I have a new boyfriend. Nah, ini, gue kasih tahu ya. Gue punya pacar baru. Misalnya gitu. Oke? Berikutnya lagi, contoh ekspresi yang kita pakai. Kayak, let me tell you. Oke? Let me tell you. I have a new boyfriend. Nah, kayak gitu. Yang ketiga, contohnya. Ya, biasa nih ya. Lo tahu nggak? Nah, do you know that I have a new boyfriend? Ya nggak? Nanya gitu ya. Ini bentuknya nanya nih, tapi sebenarnya apa lo ngasih tahu informasi gitu kan? Misal lo mau ngasih tahu informasi apa? Om, kaki ayamnya pincang misalnya. Lo tahu nggak sih kalau kaki ayamnya si A pincang? Lo nanya, tapi sebenarnya bentuknya adalah apa? Lo ngasih informasi gitu. Nah, ini adalah contoh cara-cara kita memberikan suatu informasi atau memberikan suatu fakta. Oke? Oke? Itu ya, ada dua cara. Yang pertama, langsung ngomong aja gitu ya. I have a new boyfriend. Yang kedua, pakai embel-embel. Here's the fact. Here's the story. I have a new boyfriend. Okay, let me tell you, I have a new boyfriend. Do you know that I have a new boyfriend? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, gimana sekarang caranya kita minta informasi, minta diceritain sesuatu gitu ya? Sebenarnya ada banyak banget gitu ya. Yang paling sering adalah apa? Tell me. Nah, kata ini sering banget gitu ya. Tell me. Kadang-kadang lo kasih tambahan. Tell me more. Ya nggak? Kasih tau dong. Lebih banyak lagi. Kayak, atau nggak lebih panjang lagi. Tell me more about it. Kasih tau lagi dong tentang itu. Ya nggak? Kayak gitu. Berikutnya lagi. Lo tinggal nanya gini doang. What's going on? Ya, artinya apa? Ada apaan sih? Oke? Okay? Atau lo bisa bilang, can you tell me what's going on? Nah, kayak gitu. Atau langsung aja, can you tell me about your new boyfriend? Misalnya kayak gitu ya. Ini minta dikasih informasi gitu ya. Banyak sebenarnya. Terus apa lagi? Kalau temen lo lagi cerita, gue misal lagi cerita ya. Eh, I have a new boyfriend. Terus lo nanya, how come? Hah, kok bisa gitu ya? Meskipun nanyanya kok bisa, itu artinya apa? Artinya minta dikasih tahu gitu ya. Nyokap gue sakit nih. Loh, kok bisa? How come? Nah, kayak gitu ya. Terus apa lagi? What happened gitu ya, bisa juga kan? Nah, ada banyak cara banget nih untuk kita nanyain informasi, minta fakta gitu ya. Berikutnya, kadang-kadang ada ungkapan yang terlalu kuat gitu loh untuk kita minta informasi gitu ya. Kayak maksa gitu ya. Nih gue kasih lihat. Orang ngomong kayak gini berarti dia maksa minta informasi. I need to know the facts. Gue harus tahu faktanya. Berikutnya lagi.
I must know what happened. Gue harus tahu apa yang terjadi. Kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah ekspresi yang bisa kita pakai kalau misalnya apa? Fakta itu biasanya serius, penting banget gitu ya. Entah melibatkan apapun yang serius gitu ya. Biasanya kita maksa ketika kita pengen tahu sesuatu gitu ya. I need to know the fact. I must know what happened. I'd like to know more about it. Kayak gitu-gitu. Oke? How to make cheese omelet. Gimana caranya kita membuat telur dadar keju? Omelet sama aja. Nah, sekarang teks yang bentuknya prosedur itu biasanya kita bagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah goalnya, tujuannya gitu ya, atau purpose. Tujuannya apa sih? Dari sini kita bisa tahu bahwa tujuannya apa untuk membuat telur dadar keju gitu kan. Nah, yang kedua yang kita perlukan adalah materialnya, bahan-bahannya, alat-alatnya gitu. Apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya ini terjadi gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah langkah-langkahnya. Step-step apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sekarang kita baca dulu nih teksnya. Ingredients, 1 egg, 1 telur, 50 grams of cheese, 50 gram keju, 1 cup of milk, 1 cangkir susu, 3 tablespoons of cooking oil. Ini harusnya digabung gitu ya, tablespoon. 3 sendok makan minyak goreng. Nah, kalau sendok teh bahasa Inggrisnya apa? Iya, teaspoon gitu ya. Berikutnya, a pinch of salt and pepper. A pinch itu maksudnya apa sih? Sejumput gitu ya. Kamu bayangin kalau misalnya lo ngambil garam pakai ibu jari sama jari telunjuk. Nah, itu namanya sejumput. Sejumput garam dan lada. Utensils you need. Perkakas yang kamu butuhkan. Frying pan. Penggorengan ya, kayak wajan yang ceper itu loh. Fork, garpu, spatula, cheese grater. Grate itu artinya apa sih? Artinya adalah memarut. Kalau grater berarti artinya parutan gitu ya. Bowl, mangkok, plate, piring. How to make it? Nah, kita lihat ini adalah step-step untuk membuatnya ya. Yang pertama, crack an egg into a bowl. Pecahkan telurnya ke dalam sebuah mangkok. Kita bisa ngomong crack an egg, break an egg gitu ya biasanya. Yang kedua, whisk the egg with a fork until it is smooth. Whisk itu artinya apa sih? Artinya mengaduk-ngaduk yang cepat gitu loh. Tahu kan ngaduk yang cepat, kadang-kadang pakai adukan yang itu ya, mixer gitu. Itu namanya nge-whisk gitu, ngaduk cepat. Add milk and whisk well. Nah, telurnya tadi diaduk sama belum gue terjemahin semua ya. Aduk cepat telurnya dengan sebuah garpu sampai lembut. Yang berikutnya, add milk and whisk well. Tambahkan susu dan aduk cepat lagi. Next, yang keempat, grate the cheese into the bowl and stir. Grate itu maksudnya adalah tadi ya, memarut. Nah, parutlah kejunya ke dalam mangkok tadi dan aduk. Stir itu adalah aduk perlahan gitu ya. Bedain stir sama whisk. Whisk itu kita ngaduk yang cepet banget gitu. Stir itu aduk yang perlahan. Kayak kita ngaduk teh, itu adalah stir. Ya nggak? Ngaduk kopi, biasanya sih itu stir. Nomor 5. Heat the oil in a frying pan. Panaskan minyak di penggorengan. Berikutnya lagi, pour the mixture into the frying pan. Pour itu artinya tuangkan. Mixture itu adalah adonan campuran gitu ya. Nggak harus adonan sih, apapun yang bentuknya campuran. Yaitu apa? Kita bisa lihat apa sih yang dicampur. Yang dari tadi kita omongin gitu ya. Apa? Ada telur kita masukin ke mangkok. Terus abis itu kita aduk cepat gitu ya. Tambahkan susu, tambahkan keju, dan aduk perlahan. Nah, itulah yang disebut sama mixture-nya gitu ya. Campurannya. Nah, mixture-nya itu disuruh masukin ke frying pan yang barusan dipanaskan minyaknya. Berikutnya nomor 7. Turn the omelet with a spatula when it browns. Balik omeletnya dengan spatula ketika warnanya itu jadi coklat.
Oke, warnanya jadi coklat gitu ya. Nomor 8, cook both sides. Both sides, sorry. Oke, panaskan, maksudnya masaklah kedua sisinya gitu ya. Tadi kan apa? Sisi satunya udah coklat, balik gitu kan. Nah, pokoknya sampai dua-duanya dimasak sisinya. Nomor 9, place on a plate, spread salt and pepper, optional. Oke, taruh di piring, habis itu apa? Taburkan, ya, spread itu taburkan. Taburkan garam dan merica, optional dalam kurung. Optional itu artinya apa? Boleh dilakukan, boleh enggak, itu pilihan kamu gitu ya. Optional itu artinya itu, nggak harus. Kalau suka garam merica ya taruh, kalau nggak suka pakai garam merica ya nggak usah gitu ya. Nomor 10, eat while warm, makan selagi hangat. Pertama, kita masuk adverbs of place atau keterangan tempat. Oke, maksudnya apa sih? Nah, pokoknya pertanyaan ini bisa menjawab, kalimat yang punya keterangan tempat, pokoknya bisa menjawab pertanyaan yang diawali dengan kata where. Oke, contohnya yang pertama, Mr. Burke is here. Pak Burke ada di sini. Oke, berarti gue bisa tanya apa? Where is Mr. Burke? Jawabannya cocok nggak? Here. Cocok, gitu ya. Where is the cat? The cat is in front of the couch. Di depan couch. Couch itu sama kayak sofa ya. Yang ketiga, I can't find my comic books anywhere. Oke, kita bisa tanya apa? Where can't you find your comic books? Berikutnya, let's move forward. Oke, where do you move? Nah, kita bisa lihat bahwa apa? Semua kalimat ini bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan dengan kata where. Itu adalah apa? Itu adalah tanda-tanda bahwa kata keterangan yang kita punya adalah kata keterangan tempat. Oke? Kata-kata apa lagi sih yang termasuk keterangan tempat gitu ya? Ada banyak banget gitu ya. Here, temannya here ada apa lagi? There, gitu ya. Here artinya di sini, there artinya di sana. Berikutnya, in front of. Nah, ini temannya banyak banget nih kata in front of. Oke, in front of artinya di depan. Kita punya geng yang mirip kayak gitu, yaitu apa? Behind, ya nggak? Di belakang, di samping kayak beside gitu ya. Di samping lagi, next to, ya nggak? Ini semua adalah kata keterangan tempat. Across the bridge, misalnya ya. Terus habis itu apa? Above the river, di atas. Below, di bawah gitu ya. On, in, ya nggak? At, over. Nah, ini semua adalah apa? Kata keterangan tempat. Ya nggak? Berikutnya lagi. Oke, berikutnya anywhere. Kata-kata yang belakangnya punya akhiran where gitu ya. Gue nggak bisa nemuin buku komik gue di mana-mana gitu ya. Akhiran where itu biasanya apa? Keterangan tempat. Ya nggak? Contohnya anywhere. Contohnya lagi apa? Everywhere. Di mana-mana. Oke, apalagi contohnya? Somewhere. Di suatu tempat. Ya nggak? Nah, berikutnya lagi. Apa lagi ya? Oh iya ada. Nowhere. Tidak dimanapun. Nah, kayak gitu-gitu. Itu semua adalah keterangan tempat. Berikutnya yang pakai arah gitu ya. Arah itu biasanya belakangnya pakai words. Backwards, ya nggak? Forwards, ya nggak? Forwards itu ke arah maju ke depan gitu ya. Habis itu backwards, mundur, ya nggak? Downward ke arah bawah, upward ke arah atas. Kayak ini biasa nulisnya boleh pakai S, boleh enggak gitu ya. Ini boleh pakai S, boleh enggak. Ini juga ya. Terus habis itu apa lagi? Ke arah timur, eastward. Ya, ini semua ada banyak banget. Northward. Ya, terserah. Oke. Ini semua adalah keterangan tempat. Masih banyak lagi nggak keterangannya? Masih banyak lagi. Contohnya apa? Upstairs, di atas. Downstairs, di bawah. Far, jauh, indoor. Dan seterusnya. Ya nggak? Banyak banget kata yang bisa kita pakai untuk menjelaskan keterangan tempat. Oke? Dan letaknya juga, meskipun gue ngasih contoh letaknya kebanyakan di belakang gitu ya, sebenarnya letaknya bisa macem-macem. Kayak gini deh.
Nah, ini di belakang, ini di belakang, ini di tengah, lihat. Ini di belakang, ini di tengah. Di belakang, ini di depan, ini di belakang juga. Oke, sebenarnya letaknya ya kalau adverbs bisa macam-macam gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin keterangan waktu. Oke, keterangan waktu ini biasanya gimana nih ciri-cirinya? Oke, mereka bisa menjawab pertanyaan kalau kita tanyakan dengan kata when atau kapan. Oke, kita kasih contohnya ya. Today I'm broke. Hari ini gue bokek. Nih, ya nggak? Kapan lo bokek? Hari ini. Ya nggak? Berikutnya, I will see you tonight. Gue ketemu lo malam ini ya. Pertanyaannya, kapan gue ketemu lo? Malam ini. Ya nggak? Yang ketiga, she was beautiful then. Then-nya itu maksudnya adalah pada saat itu ya, waktu dulu. Kapan sih dia cantik? Waktu dulu. Nah, kejawab kan pertanyaannya? Itu dia contohnya ketika kita bisa pakai adverbs of time. Selain today, tonight, then kita punya kata apa lagi sih yang sering kita pakai? Betul, sekarang, kemarin. Nah, ini dia. Apa lagi? Besok. Nah, dan seterusnya. Oke, beberapa waktu lalu, baru aja gitu ya. Just now, maksudnya apa? Baru aja terjadi gitu ya. Oke, she was beautiful just now. Kapan dia cantik? Just now, ya. Baru-baru ini, beberapa detik yang lalu itu dihitung just now, ya. Baru aja gitu artinya. Nah, kadang-kadang selain kata-kata yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini, kita punya kata-kata jenis lain. Yaitu apa? Contohnya. Oke. Sebelum. Oke, sesudah. Itu adalah contoh-contohnya nih. Nah, ini biasanya bisa kita gabung-gabung. Before today, sebelum hari ini ya, gue selalu mikirnya begini, begini, begini. Oke. Setelah hari ini, gue jadinya begini, begini, begini. Oke, kayak gitu contohnya. Terus contohnya lagi, apa lagi? Oke, last Sunday. Nah, minggu lalu, bla 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 gitu ya. Dia ngomongin minggu lalu. Ini adalah keterangan waktu juga gitu ya. Oke, berikutnya apa lagi? Later on. Nah, artinya apa? Berikutnya. Ya, itu adalah contoh keterangan waktu. Berikutnya lagi apa lagi? Eventually. Lama-kelamaan, gue suka sama dia. Eventually I like him. Lama-kelamaan gue suka sama dia. Oke. Berikutnya lagi. Next Tuesday I will see her. Oke. Selasa depan gue akan melihat dia. Ini semuanya adalah apa? Kata keterangan waktu. Later on itu satu kesatuan ya. Eventually, macam-macam gitu ya. Ada kata apa lagi? Sudah, already. Oke. Early. Oke, kita lebih sering nulisnya earlier today gitu ya. Earlier today, I saw a man. Misalnya kayak gitu. Ya nggak? Ada banyak banget nih kata yang menunjukkan keterangan waktu. Oke. Tadi kita udah ngomongin kata keterangan yang ngomongin waktu. Sekarang ini mirip nih, tapi yang kita omongin kali ini adalah frekuensi. Sesering apa lo melakukan sesuatu? Nah, clue-nya adalah untuk tahu kayak gini-ginian ya. Biasanya kata keterangan frekuensi ini bisa dijawab dengan pertanyaan how often. Sesering apa? Oke? Contohnya, I always watch CSI. Gue selalu nonton crime scene investigation. Oke? Selalu gitu ya. Bisa ditanya, sesering apa sih lo nonton CSI? Selalu. Oke, berikutnya. Don't ever try strange food. Jangan pernah coba makanan aneh. Ever ini masuk di sini ya. Berikutnya, sometimes I go to school on foot.
Sesering apa lo pergi ke sekolah jalan kaki? Kadang-kadang. Oke? Do you frequently swim? Oke? Lo sering berenang nggak sih? Nah, kayak gitu. Itu adalah contohnya adverbs of frequency. Oke? Kata keterangan yang barusan gue bilang itu adalah kata keterangan yang batasan waktunya nggak jelas gitu ya. Contohnya apa lagi adanya? Ada generally gitu ya. Secara umum gitu ya. I generally swim. Gue secara umum berenang sih gitu. Berikutnya ada occasionally. Saat-saat tertentu doang. Kadang-kadang gitu ya. Berikutnya ada apa lagi? Often. Sering. Ya. Ada kata apa lagi yang kita punya? Secara teratur, regularly. Dia kata apalagi jarang, seldom. Oke? Nggak pernah, never. Dan seterusnya. Oke? Gimana pun juga, kadang-kadang lucunya dari kata keterangan yang mengenai frekuensi ini, yaitu apa? Kadang-kadang ada yang waktunya definite gitu ya. Kalau ini kan nggak jelas nih. Cuma sering, jarang gitu-gitu. Kita kadang-kadang ada waktu yang tepat. Contohnya apa? Lihat nih. Gue punya 3 kalimat baru. I go to Bali annually. Gue pergi ke Bali setiap tahun. Ya nggak? Ini kata keterangan frekuensi bukan? Iya, coba ditanya. Sesering apa lo ke Bali? Setiap tahun. Setahun sekali gitu ya. Annually. Waktunya definite gitu ya. Kalau ini apa? Secara umum. Kadang-kadang, sering, kadang-kadang nggak pernah. Selalu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Kalau ini waktunya jelas. Berikutnya, I exercise daily. Gue olahraganya harian. Tiap hari gitu ya. Berikutnya, they deliver my magazine monthly. Mereka mengantarkan majalah gue setiap bulan. Maksudnya setiap bulan sekali gitu ya. Bisa ada tambahan kata lain, ada banyak banget gitu ya. Kita bisa bikin contohnya setiap minggu, weekly. Ya nggak? Setiap tahun selain annually kita bisa bilang yearly. Oke, setiap jam, jam itu hours. 1 jam sekali, hourly. Ya nggak? Dan seterusnya. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh dari kata keterangan frekuensi. Berikutnya, sekarang kita menjelaskan adverbs of degree. Di sini kita menjelaskan apa? Tingkatan ya, atau sebenarnya yang paling tepat intensitas akan sesuatu. Oke. Nah, biasanya anak-anak tuh agak bingung gitu ya, maksudnya apa sih? Nah, sekarang coba bandingin ya. Gue bilang the food is delicious. Artinya apa? Makanannya itu enak. Ya nggak? Sekarang lo bayangin kalau misalnya kata ini bukan cuma delicious lagi. Nah, sekarang gue selipin kata incredibly di tengah-tengahnya. Lo bisa lihat nggak sekarang jadinya apa? The food is incredibly delicious. Makanannya enaknya banget banget, men. Ya nggak? Nah, itu dia. Bisa beda intensitasnya ya. Tadi lo cuma bilang makanannya enak. Sekarang pas udah ada kata incredibly, sekarang apa? Enaknya banget-banget gila-gilaan. Ya nggak? Berikutnya, I am in love. Gue sedang jatuh cinta. Oke? Sekarang coba gue kasih keterangan ya supaya lo jadinya jatuh cintanya gila-gilaan. Nah, lihat ya. I am deeply in love. Gue jatuh cinta dengan sangat tulus, sangat dalam. Gitu ya. Dengan sangat mendalam, gila-gilaan. Nah, lo bisa lihat ya, bayangin kalimat yang tadi sama yang sekarang. Lebih gila yang mana? Lebih gila yang sekarang. Oke, bisa nunjukin itunya ya, tingkatannya dengan jelas. Oke, berikutnya, you are smart. Kamu pintar. Sekarang coba kita bikin kalimatnya ya, jadi beda. You are extremely smart. Lo tuh pinternya gila-gilaan parah. Parah banget. Nah, kayak gini nih. Ya nggak? Itu adalah salah satu contohnya. Ya, tadinya lo bandingin you are smart, lo pinter. You are extremely smart, lo pinternya banget-banget, gila-gilaan. Kayak gitu. Kadang-kadang lo bisa ngasih tingkatan juga ya dengan cara yang lain. Misalnya gini, gue dengan kata yang lain. You are quite smart. Lo lumayan pintar, ya nggak? You are smart sama you are quite smart bisa kelihatan kan tingkatannya. Quite smart artinya apa? Lumayan, gitu ya. Apalagi kalau lo bandingin yang you are extremely smart sama you are quite smart.
Beda banget gak artinya? Beda, jauh lebih gila yang ini. Oke, dengan kata quiet kita bisa ngejelasin bahwa ini kurang gila dibandingin yang ini, ya nggak? Ya, pinternya lebih tinggi yang ini. Let's say angkanya pinternya 100, yang ini mungkin 80 gitu ya. Nah, dengan adanya kata keterangan, bedain tingkatan, intensitas akan sesuatu hal. Oke? Berikutnya, percakapan antara Andy dan Nina. Oke, am I handsome? No, you are not. Oke, Andy nanya, gue ganteng nggak? Nina bilang, enggak, lo enggak. Oke, sekarang lo bandingin kata Nina kalau kayak gini, gue ganteng nggak? Enggak, sama ini. Lihat ya, no, absolutely not. Enggak sama sekali. Nah, bisa lihat nggak? Lebih dalam yang mana? Yang inilah ya nggak? Kalau nanya ke temen lo gitu, gue ganteng nggak? Enggak, masih nggak apa-apa gitu ya. Sekarang lo bayangin lo nanya ke teman lo, gue ganteng nggak? Enggak, sama sekali enggak. Nah, itu dia. Lo bisa lihat ya, tingkatannya yang ini lebih ngaco lagi gitu ya. Lebih parah gitu, sama sekali gitu. Oke, kayak gitu. Contohnya apalagi banyak lagi. Contohnya perfectly gitu ya. She's perfectly beautiful. Dia tuh cantiknya tuh parah tuh ya. Oke. She is nearly perfect. Dia hampir sempurna. Oke. I was completely, misalnya apa ya? Abis putus sama pacar gitu ya. Lo ngomong gini, I was completely blind. Aduh, gue tuh buta banget sih waktu itu. Nah, ya nggak? Completely di sini adalah kata keterangan yang menjelaskan adverbs of degree. Intinya kayak gitu ya, menjelaskan apa? Tingkatan sesuatu. Oke, intensitas sesuatu. Oke, very juga salah satu contohnya. Yang tadi cantik sama sangat cantik, lo jadi tahu tingkatannya gimana, ya nggak? Lebih cantik itu juga sama, more beautiful, less beautiful. Nah, lo bisa tahu tingkatan atau intensitas dari sesuatu, entah benda, kata sifat gitu ya, kata keterangan atau suatu aksi. Berikutnya kita punya adverbs of manner. Ya, di sini menjelaskan apa sih? Menjelaskan bagaimana how ya sesuatu terjadi. Oke. Biasanya dia menjelaskan apa? Paling sering ya, ini adalah menjelaskan kata kerja. Nggak selalu, tapi paling sering menjelaskan kata kerja. Contohnya, gua membuka pintu. Oke. Sekarang gue bisa nggak bilang bahwa gue membuka pintunya apa? Dengan hati-hati. Oke, I open the door carefully. Ini menunjukkan kemana? Dengan hati-hatinya menunjukkan apa? Menunjukkan aksi membuka pintunya. Ya gue bisa nanya, gimana lo ngebuka pintunya? Dengan hati-hati. Ya, maknanya semakin kaya gitu ya. Nggak cuma gue membuka pintu, tapi gue membuka pintu dengan hati-hati. Berikutnya, Kim solve math puzzle easily. Oke, Kim memecahkan soal matematika, ini puzzle sih harusnya, dengan mudah. Apanya yang mudah? Memecahkan soal, menjawab pertanyaannya gitu ya, yang dimaksud. Jadi gimana kalau pertanyaannya how? Gimana caranya dia memecahkan soal matematika? Dengan mudah. Oke, bukan gimana caranya, tapi bagaimana dia memecahkan soal itu. Gampang, mudah. Ya, artinya jadi semakin banyak lagi gitu ya, jadi semakin kaya gitu. Nggak cuma dia memecahkan soal matematika doang, tapi dia memecahkan soal matematika dengan mudah. Berikutnya lagi, I complain to my teacher. Gue komplain terhadap guru gue. Nah, sekarang coba kalau kata-katanya gue ganti, I complain to my teacher bravely. Nah, gue komplain kepada guru gue dengan berani. Sekarang lo lihat, ya nggak? Beraninya itu menunjukkan kemana? Aksi komplain gua gitu ya. Komplain gua berani nih. Kayak berikutnya lagi. Gua kasih contoh lagi ya. Tina tertawa dengan keras. Tina laugh loudly.
dengan keras, menunjukkan ke apa? Aksi tertawanya yang dengan keras. Oke? Berikutnya lagi paling sering berarti apa? Nah, ngasih lihat kata kerja, menjelaskan kata kerja ya. Oke, tadinya dia membukanya kayak gimana? Dengan hati-hati. Dia memecahkannya gimana? Dengan mudah. Dia komplainnya gimana? Dengan berani. Dia ketawanya gimana? Dengan keras. Nah, kayak gitu. Itu adalah contoh adverbs of manner. Contohnya lagi apa kata-kata yang punya banyak adverbs of manner? Banyak gitu ya. Misalnya, luckily I'm not blind. Nah, dengan beruntung gue tidak buta. Nah, luckily ini kali ini beda sama yang tadi. Menjelaskan apa? Menjelaskan satu sentence ini. Oke, luckily itu sinonimnya adalah fortunately. Untungnya gue nggak buta. Nah, kayak gitu, ya nggak? Ini menjelaskan satu kalimat. Kalau tadi menjelaskannya apa? Nah, ini jangan gue kotakin nih, nanti sama. Menjelaskannya dari tadi, menjelaskan kata kerja kan? Open, solve, complain, laugh. Nah, sekarang dia menjelaskan satu kalimat, I'm not blind. Oke, contohnya lagi apa? Kita kembali ke contoh yang gampang lagi. Oke, I wait patiently. Gue menunggu dengan sabar. Hanya yang sabar, aksi gue menunggu. Nah, kayak gitu. Oke, nah nanti lo akan perhatikan bahwa apa? Sebenarnya, keterangan itu kebanyakan belakangnya li. Walaupun nggak selalu ya. Contohnya apa? Di sini aja udah jelas. Carefully, easily, bravely, loudly, ya nggak? Luckily, fortunately, patiently. Oke? Nggak cuma adverbs of manner doang. Dari tadi kita lihat ya. Adverbs of degree, incredibly, extremely, absolutely. Ya nggak? Nah ini, gue kasih tanda semua yang belakangnya li. Berikutnya lagi. Frequency. Ya, ada apa? Frequently, annually, daily, monthly, hourly, dan sebagainya. Berikutnya, adverbs of time ada eventually di sini ya. Ya, dan terakhir adverbs of place ya. Kalau place biasanya enggak sih. Nah, poin gue di sini maksudnya apa nih? Maksudnya gue cuma mau bilang bahwa ciri-cirinya bisa kayak gini. Walaupun ada banyak pengecualian ya, kayak apa? Tadi ya kita nemu kata quiet. Iya nggak? Terus apa? Fast. Dengan cepat tuh juga tetap fast ya. Nggak pakai fastly gitu. Good jadi well. Iya nggak? Kayak gitu. Dan masih banyak lagi gitu ya. Pokoknya nggak semua kata kayak gini. Karena banyak banget pengecualiannya. Dan by the way, kalau bentuknya lili gini, kebanyakan kita membuat itu dari kata sifat ditambah dengan akhiran li. Oke? Nah, ini dia. Contohnya apa? Contohnya, beautiful. Ya nggak? Beautiful itu adalah kata sifat. Oke? Jadi apa? Beautifully. Ya nggak? Iya. Scarce, jarang. Scarcely. Apalagi? Brief, dengan cepat ya. Cepat di sini. Briefly. Dan seterusnya. Biasanya dari kata sifat ditambah dengan li. Kayak gitu. Ya, tapi nggak selalu gitu ya. Ada yang nggak diapa-apain jadinya begini. Kayak gitu. Ada yang harus pakai kata benda. Month, monthly, kayak gitu ya. Hour, hourly. Jadi nggak selalu kayak gitu. Tapi garis besarnya ciri-ciri utamanya adalah diakhiri dengan kata li. Fill in the blank with the suitable expression. Isi titik-titik di bawah ini dengan ekspresi yang paling tepat. Kita lihat percakapan between Jim and Sarah. Hey, Uncle Greg is very ill. He's now unconscious in a hospital. Paman Greg itu sakit banget nih. Lagi sakit banget. Dia sekarang tidak sadarkan diri di sebuah rumah sakit. Nah, Sarah ngomong sesuatu ya. Apa gitu. Okay. Lalu jawaban Jim adalah he rarely exercises. Plus, he doesn't eat healthful food. Okay.
dia jarang olahraga. Terlebih lagi, dia nggak makan makanan yang sehat. Oke, kira-kira kita bisa lihat ya, aksi yang dilakukan Jim itu apa sih? Jim itu sedang memberikan informasi, ya nggak? Nah, memberikan sebuah fakta. Oke, sedangkan Sarah, dia harusnya apa? Kalau si Jim ngasih informasi, dia harusnya apa? Dia nanya informasinya, ya nggak? Oke, nah, kita lihat yang A. Let me tell you something. Gua kasih tahu lo sesuatu deh. Cocok nggak? Ini artinya apa? Ini adalah ekspresi yang kita pakai untuk memberikan informasi. Iya nggak? Cocok nggak kalau Sarah ngomong gitu? Enggak gitu. Masa tiba-tiba dia ngasih informasi? Gua kasih tahu deh. Dan nggak nyambung gitu ya? Salah. Yang B, do you know him? Oke, lu tahu dia nggak? Cocok nggak? Enggak gitu ya, nggak nyambung sama jawabannya Jim. Yang C kita lihat, how come? Nah, how come itu dalam bahasa Indonesia artinya apa sih paling tepat? Kok bisa? Kayak gitu. Ya nggak? Nah, cocok ya. Yang D, when did that happen? Nah, ini benar ya, ini adalah ekspresi yang bertanya mengenai sebuah fakta, ya nggak? Kapan? Di mana men? Itu terjadinya gitu misalnya, ya nggak? Tapi nggak nyambung sama pernyataan selanjutnya. Dia nanya kapan itu terjadi, terus jawabannya apa? Oh, dia nggak pernah olahraga. Nggak cocok, ya nggak? Jadi jawabannya adalah yang ini. The word crack in the instruction number 1 has the closest meaning to... Oke, kata crack di instruksi nomor 1 memiliki arti yang paling dekat dengan, kita bisa lihat ya, crack an egg into a bowl ya. Maksudnya pecahkan telurnya. Yang paling pas apa sih sebenarnya? Tadi gue udah ngomong yaitu break the egg gitu ya. Artinya sama aja. Oke, pour itu artinya tuang, make artinya membuat, shake artinya apa? Kocok. The word mixture in the instruction number 6 consists of. Kata mixture pada instruksi nomor 6 consists of artinya apa? Terdiri dari ya. Oke, maksudnya apa sih kita lihat ya nomor 6. Nah, pour the mixture into the frying pan. Tuangkan campurannya ke dalam penggorengan. Sekarang kita lihat campuran dari apa sih? Kita lihat ya nomor 1 sampai 5. Nomor 1, kita masukin telur ke dalam mangkok. Terus habis itu telur yang di dalam mangkok tadi kita haluskan ya, kita kocok dengan kencang dengan sebuah garpu. Terus berikutnya kita tambahkan susu dan kita kocok lagi. Nah, jadinya di dalam mangkoknya itu udah ada apa? Udah ada telur, ya nggak? Udah ada susu. Nah, ya nggak? Berikutnya lagi, parut sebuah keju ke dalam mangkoknya dan kocok perlahan. Oke, berarti udah ada keju lagi gitu ya di dalam campurannya. Terus kita lihat nomor 5, heat the oil in a frying pan. Oke, berarti ini di tempat yang berbeda gitu ya, di frying pan. Aduh, gambarnya jelek banget. Oke, di frying pan adanya oil. Berikutnya nomor 6, tuangkan campurannya ke frying pan. Maksudnya apa? Berarti campurannya adalah apa? Ukurannya berarti adalah ini semua gitu ya, yang ada di dalam mangkok ini kita tuangkan ke frying pan. Oilnya termasuk nggak? Nggak termasuk gitu ya. Karena yang dibilang adalah tuangkan campurannya ke frying pan. Campurannya terdiri dari telur, susu, dan keju. Nah, berarti kita bisa lihat apa? Jawabannya adalah egg, milk, and cheese. Turn the omelet with a spatula when it browns. Oke, balik omeletnya dengan sebuah spatula ketika warnanya menjadi coklat gitu ya. The word browns in the sentence can be replaced by. Kata brown ini ya dalam kalimat di atas bisa digantikan dengan. Oke, tadi apa? Artinya menjadi berwarna coklat gitu ya. Berarti yang paling tepat adalah becomes brown. Turn the omelet with a spatula when it becomes brown. Oke, kalau gue bilang when it overcooks artinya apa?
ketika itu kematangan gitu ya, dimasak dengan berlebihan. Kalau when it undercooks, ketika itu kementahan gitu ya, kurang matang. Oke, sizzles artinya apa sih? Sizzles itu adalah bunyi yang ketika kalau masak di penggorengan gitu bunyinya. Nah, itu artinya sizzles ya, mendesis gitu, kayak bunyi mendesis dari sebuah masakan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat udah jelas yaitu yang A ya, when it becomes brown. After you grate the cheese into the bowl, what should you do afterwards? Setelah lo memarut kejunya ke dalam mangkok, apa yang seharusnya lo lakukan setelahnya? Kita baca dulu. Heat the oil in a frying pan. Panaskan minyak di dalam penggorengan. Yang kedua, stir the cheese with a mixture of milk and egg. Aduk kejunya ke dalam campuran susu dan susu dan telur. Berikutnya, whisk the egg, kocok telurnya. Yang terakhir, serve it, sajikan. Sekarang kita lihat teksnya. Grate the cheese into the bowl and stir. Ternyata yang kita lakukan setelah itu adalah mengaduk kejunya. Oke? Mengaduk kejunya dengan apa gitu ya? Kita bisa lihat bahwa kejunya kita masukkan ke dalam satu mangkok gitu ya. Kita masukkan keju, di mana di dalam mangkoknya ini sudah ada milk dan egg. Berarti kita apa? Mengaduk kejunya dengan campuran susu dan telur, ya nggak? Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, bukan yang A ya, karena masih duluan yang ini. Place on a plate, spread salt and pepper, optional. Tadi udah dikasih tahu nih ya, optional. Pertanyaannya, what does the word optional mean? Apa arti dari kata optional? Oke, tadi udah dibilang ya, optional tuh artinya apa sih? Artinya itu adalah nggak harus. Artinya itu adalah pilihan lo gitu ya. Sebagai yang makan, suka atau enggak. Kalau nggak suka, ya udah gitu. Ya nggak? Misalnya, lo lagi di internet gitu ya, lagi daftar sesuatu gitu. Lo ditanya name, terus ada phone number gitu ya. Ditulis ada kata optional. Itu artinya apa? Optional itu artinya lo boleh nggak harus naruh telepon lo gitu ya. Nggak harus naruh nomor telepon. Terserah gitu, karena ada tulisan optional. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat apa? Oke, compulsory kita lihat ya. Compulsory artinya wajib. Mandatory, wajib. Required, wajib. Nah, tiga-tiganya artinya harus-harus semua gitu ya. Yang enggak adalah yang D, tidak wajib gitu ya. The paragraph below is not in correct order. Paragraf di bawah ini tidak dalam susunan yang tepat. Sekarang kita lihat ya, ini adalah masih hubungannya teks yang berprosedur. Nah, biasanya kita punya clue nih. Clue-nya apa? Biasanya ada kata first, do this, next, do this, okay? Last atau lastly, do this, okay? Ini berupa apa? Dalam teks yang bentuknya procedural, ini adalah langkah-langkah. Oke, apakah first selalu di awal? Nggak selalu paling awal, tapi biasanya emang di awal-awal. Kenapa sih dia nggak selalu jadi kalimat pertama? Soalnya biasanya, ingat gak? Kita masih punya goal, kita masih punya purpose, kita masih punya tujuan gitu ya, ketika kita mau membentuk teks yang bentuknya prosedur. Jadi awalnya kita kasih tahu dulu, gue pengen gini. Pertama, caranya gini. Yang kedua, caranya gini. Ya nggak? Biasanya lo state dulu, lo nyatakan dulu, awalnya tujuannya apa. Oke? Nah, untuk nemuin clue-cluenya, sekarang kita harus baca dulu nih teksnya satu persatu ya. First of all, you need to make sure that the person really cheats. Oke, pertama-tama, nah, lo harus meyakinkan bahwa orang itu benar-benar menyontek. Oke? Clue-nya di sini adalah first of all, ya. Berikutnya, also tell him or her that you will tell the teachers if he or she keeps cheating. Nah, juga katakan kepada dia bahwa lo akan ngasih tahu guru-guru kalau misalnya dia tetap mencontek.
Kayak ada clue-nya ya. Also itu kayak next gitu ya. Melanjutkan suatu ide. Berikutnya lagi, every year many students become the victims of cheaters ya. Setiap tahunnya banyak murid-murid yang menjadi korban dari para pencontek. These students don't know what to do when cheaters copy their schoolwork or tests. Murid-murid ini nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika orang yang nyontek itu mengcopy jawaban PR-nya atau ujiannya. Now, I give you some steps to avoid the cheaters ya. Sekarang, gua akan memberikan lo beberapa langkah-langkah untuk menghindari para pencontek. Nah, kita bisa lihat apa? Ini adalah apa? Tujuannya gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, apa sih yang dalam pikiran si penulis? Ternyata ini. Menurut dia, setiap tahun ternyata banyak anak-anak jadi korban para pencontek. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika jawabannya dicontekin ya. Kita bisa lihat, now I give you some steps to avoid the cheaters. Nah, ini kita bisa lihat bahwa apa? Si penulisnya akhirnya bilang, nih, gue kasih lo deh langkah-langkah tujuannya untuk menghindari orang yang tukang nyontek. Ini adalah goal atau purpose-nya. Biasanya kita taruh di depan nih yang kayak gini-gini. Oke? Berikutnya nomor 4. If he or she really cheats, lay down the law. Kalau dia benar-benar menyontek, lay down the law artinya tegakkan hukumnya. Walk up to the person and tell him or her to stop cheating. Samperin orangnya dan suruh dia berhenti menyontek. Nomor 5. Lastly, if he or she doesn't listen to you, tell your teachers about it. Terakhir, kalau dia tetap nggak dengerin lo, kasih tahu guru lo aja. Nah, gitu ya. Sekarang kita bisa lihat nggak yang mana sih yang paling pertama? Kita lihat ya. Yaitu yang nomor 3, bukan yang nomor 1. Yaitu apa? Karena dia ngasih tujuannya. Dia ngasih dari awal. Nah, sekarang nih gue kasih langkah-langkahnya untuk menghindari orang yang tukang nyontek. Ya nggak? Ini yang awalnya. Berikutnya, kalau udah ngomongin langkah, baru deh kita balik ke sini. Langkah awal biasanya kita mulai dengan first. First of all. Sama aja gitu ya. Jadi yang kedua adalah nomor 1. Berikutnya. Nah, kita lihat ya. Ada pilihan antara 2, 4, dan 5. Nomor 5 ada kata lastly. Oh, artinya apa? Ini kita pakainya belakangan, ya nggak? Sekarang kita lihat dulu, berarti antara nomor 2 sama nomor 4. Pertama-tama, lo harus meyakinkan bahwa orang itu benar-benar nyontek, ya nggak? Iya dong, ya. Soalnya kalau nggak, ternyata matanya emang seliweran aja gitu. Ternyata nggak nyontek. Nah, kita lihat berikutnya. Also, tell him or her that you will tell the teachers if he or she keeps cheating. Atau, if he or she really cheats, lay down the law. Yaitu apa? Nah, kita lihat ya. Di sini, disuruh apa? Orang yang dicontekin itu, yang ngerasa dicontekin, harus yakin dulu bahwa orangnya benar-benar nyontek. Berarti harusnya apa lanjutannya? Kayak gini, ya nggak? Ya nggak? Iya dong. Yakinkan bahwa orang-orang itu benar-benar nyontek ya. Kalau dia nyontek, nah langsung tegakkan hukumnya. Bilang sama dia. Suruh berhenti nyontek. Lanjutnya, selain itu, atau juga, bilang juga ya bahwa lo akan ngasih tahu guru-guru, ngadu gitu ya, kalau dia tetap nyontek. Nomor 5. Yang terakhir, kalau dia nggak dengar, baru dia lo bilang ke guru lo. Sehingga jawabannya adalah 3, 1, 4, 2, 5 ya. How to boil an egg. Gimana caranya merebus sebutir telur. Nah, ini masih teks yang bentuknya prosedural ya. Dimana teksnya gue ingetin lagi, kita dibagi menjadi 3 ya. Ada goal atau purpose, tujuan dari teksnya. Mau bikin apaan sih? Mau nyusun apaan sih? Yang kedua, yaitu barang-barang atau alat yang dibutuhkan. Materialsnya ada apa aja sih? Yang terakhir, kita punya langkah-langkahnya, ya nggak? Nah, langkah-langkahnya apa aja nih? Sekarang kita baca. Unit yang kamu butuhkan adalah 1 egg, sebutir telur, 1 saucepan, panci 1, a liter of water.
air. Nah, by the way, saucepan ini apa sih bedanya sama frying pan? Saucepan ini, lo bayangin panci yang lo pakai untuk merebus telur rebus gitu ya. Yaitu apa? Panci yang tinggi. Ya, lo bisa taruh kuah gitu ya. Bedain dengan frying pan. Buat ngegoreng itu biasanya ceper. Nah, ini frying pan, yang ini saucepan. Berikutnya, what to do? Kita masuk ke step-stepnya ya. Fill the saucepan with a liter of water. Isi saucepan ya dengan 1 liter air. Bring water to boil. Nah, ini maksudnya adalah apa? Didihkan airnya. Meskipun ada kata bring di sini, artinya bukan membawa gitu ya. Tapi kalau bring something to boil, artinya adalah didihkan. Nomor 3, put the egg in the water with spoon. Jadi kita pakai sendok, kita taruh telurnya pelan-pelan ke dalam pancinya. Nomor 4, boil for approximately 4 minutes. Oke, rebus untuk kira-kira 4 menit. Approximately itu artinya kira-kira, sekitar gitu ya, bukan tepat. Nomor 5, turn off the stove, matikan kompornya. Yang keenam, drain the saucepan. Maksudnya drain itu apa sih? Drain itu tuh sebenarnya artinya adalah keringkan. Maksudnya keringkan apa? Itu loh, tadinya kan ada airnya, ya nggak? Ketika kita merebus telurnya. Nah, setelah kompornya kita matikan, airnya ini disuruh dikuras, dikeluarin airnya gitu ya. Itu namanya drain. Nomor 7, sajikan telurnya di dalam kayak tempat telur gitu ya. Kalau pernah lihat ini telur, kadang-kadang ada mangkok yang begini. Nah, ada mangkoknya kayak gini. Ini adalah apa? Egg cup. Bring water to boil. Nah, maksudnya apa sih? Tadi, ya, didihkan airnya gitu ya. Atau rebus airnya. Nah, pertanyaannya, the sentence means the same as, kalimat tersebut artinya sama dengan apa? Ya nggak? Airnya disuruh dididihkan, dipanaskan, direbus gitu ya. Sekarang kita lihat yang bring the hot water with a saucepan. Bawa air panasnya dengan menggunakan saucepan. Benar nggak bawa air panasnya dengan panci? Salah. Nggak cocok banget. Apa coba bawa air panasnya dengan panci? Orang ini artinya didihkan airnya gitu kan. Yang B, boil the water. Didihkan airnya. Nah, ini dia jawabannya gitu ya. Tapi kita lihat dulu yang C. Carry the water with a saucepan until it is hot. Bawa airnya dengan panci sampai panas. Enggak gitu ya. Arti kata bring di sini bukan arti yang literal, bukan arti yang bring itu membawa gitu ya. Memang artinya membawa, tapi dalam kasus ini bukan. Yang D, when you boil the water, bring it. Ketika kamu rebus airnya, bawa itu. Salah gitu ya. Meskipun ini menggunakan kata bring, gue ingatkan lagi, arti di sini bukan membawa airnya, tapi didihkan airnya. Gitu. Boil for approximately 4 minutes. The word approximately can be replaced by, nah, kata approximately itu bisa digantikan dengan apa? Oke, approximately artinya adalah apa? Gue udah bilang tadi, kira-kira, sekitar gitu ya. Oke, kita disuruh merebus sekitar 4 menit. Nah, kalau kata sekitar itu artinya apa? Nggak pasti gitu ya, jumlahnya nggak pasti harus 4 menit gitu ya, tapi ya kurang lebih lah gitu ya. Sekarang kita lihat, yang mana sih kata yang bisa menggantikan kata kira-kira di sini? Approximately. Yang A, precisely. Precise itu artinya apa sih? Precise itu adalah kata sifat yang artinya tepat. Oke? Tepat, persis gitu ya. Precisely dengan tepat. Benar nggak? Salah gitu ya, orang ini artinya kira-kira gitu ya. Accurately dengan akurat, nggak cocok gitu ya. Roughly, inilah jawaban yang harusnya kita cari ya. Roughly itu artinya sama kayak apa? Around, about ya, sekitar gitu ya. Approximately juga salah satunya, sinonim nih. Oke, yang terakhir adalah exactly, tepat 4 menit. Salah juga gitu ya. Bacalah teks di bawah ini.
Oke, ini masih teks yang berupa prosedur ya. Kita lihat. Join our library. Ikuti. Bergabunglah dengan perpustakaan kita. Madiun Library is open to anyone. Perpustakaan Madiun itu terbuka untuk siapa saja. Become a member by registering yourself. Jadilah seorang anggota dengan mendaftarkan diri sendiri. Okay? You need ID card with photo. Proof of address, a photograph. Nah, yang kamu butuhkan adalah identity card, kartu ID gitu ya, pakai foto. Proof of address, bukti alamat tinggal, a photograph, sebuah foto. Berikutnya, how to become our member. Gimana caranya menjadi anggota kita? 1. Come to Madiun Library Reception. Datanglah ke reception. Reception itu kayak apa? Bagian depan kayak lobbynya gitu ya, lobby dari perpustakaan ini. Yang kedua, bring your ID card, photograph, proof of address. Bawalah kartu identitas, foto, dan tadi ya, bukti alamat tinggal. Yang ketiga, complete an application form. Isilah formulir aplikasi. Yang keempat, confirm that you agree to comply with the library policy. Oke, konfirmasikan bahwa lo setuju untuk mematuhi peraturan atau kebijakan di perpustakaan. Nomor 5, confirm that you agree to comply with the computer use policy. Konfirmasi bahwa lo setuju untuk mematuhi kebijakan penggunaan komputer. Nomor 6, sign the application form. Nah, tanda tangani formulir aplikasi tersebut. Kita lihat dari teksnya apa. Biasanya, kalau dari teks procedural ini, ada 3 bagian. Yaitu apa? Pertama, goal atau purpose. Ya, tujuannya apa? Yang kedua, kita punya sesuatu apapun yang kita butuhkan tuh apa sih? Barang, jasa, dan sebagainya gitu ya. Ya barang sih biasanya. Yang ketiga, langkah-langkahnya. Oke, kita bisa lihat materials udah jelas ya. Ini nih. Strut. Kita bisa lihat stepnya udah jelas. Nah, ini semua adalah stepnya. Sekarang, goal atau purpose-nya apa? Oke, kita bisa lihat di bagian awal judulnya adalah apa? Gabunglah dengan perpustakaan kita. Nggak ada tujuan apapun, ya nggak? Yang kedua, Madiun Library itu buka untuk semua orang. Jadilah anggota. Nggak dikasih tahu tujuan apapun gitu ya. Tapi dikasih taunya di mana? Di sini. How to become our member. Oke, jadi kadang-kadang emang bentuk teks yang isinya prosedur ini nggak harus goal atau purpose-nya itu ditaruh di atas jadi judul gitu, nggak harus. Oke, kadang-kadang mereka taruh di sini. Oke, nah sekarang kita lihat nomor 13 ya. The sentences below contain some procedures to become our member, except. Nah, kalimat di bawah ini mengandung, contain itu artinya mengandung ya, mengandung beberapa prosedur untuk menjadi member kita, kecuali. Nah, ini adalah prosedurnya ya. Sekarang kita lihat apa yang bukan. Kita lihat yang A, you provide ID card to the library. Lo memberikan kartu identitas ke perpustakaan. Betul, ya nggak? Ada di mana? Ada di nomor 2. Nomor B, you fill in an application form. Lo ngisi formulir aplikasi. Benar nggak? Benar, ada di sini, ya nggak? Yang C, you are present at Madiun Library Reception. Lo hadir di sana ya, ada di sana di lobinya perpustakaan Madiun, benar nggak? Benar, kenapa? Oke, become a member by registering yourself. Daftarkan diri sendiri di sana. Oke, dan kita bisa lihat clue-nya juga dari sini. Come to Madiun Library Reception. Jadi apa? Kita harus hadir di sana ketika kita mau daftar. Oke, yang D, you sign your library card. Gak dikasih tahu di teksnya, kita disuruh tanda tanganin kartu perpustakaan atau enggak. Karena apa? Yang disuruh tanda tanganin adalah application form, bukan kartu perpustakaannya, ya nggak? Dia nggak ngomong sedikit pun tentang kartu perpustakaan. Jadi jelas ya jawabannya. The word comply with in the text above means, kata comply with dalam teks di atas artinya apa?
Oke, tadi gue udah bilang ya, comply with artinya adalah mematuhi. Oke, yang paling pas artinya apa? Sama dengan apa? A, ignore. Ignore artinya apa? Mengabaikan. Nyuekin gitu ya. Yang B, obey. Mematuhi, bagus. Yang C, neglect. Neglect sama abandon artinya kurang lebih sama lah ya. Menelantarkan. Oke, berarti yang paling pas udah satu-satunya adalah obey. What do you do right before you complete the application form? Apa yang lo lakukan tepat sebelum lo menyelesaikan application formnya, formulir aplikasinya? Nah, complete the application form kita bisa temukan di baris ketiga. Yang tepat dilakukan sebelumnya adalah yang kedua, yaitu apa? Bawa ID card, bawa foto, dan bawa bukti alamat tinggal. Oke, berarti yang paling tepat adalah apa? Sinonim dari bring adalah carry, membawa ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Membawa ID card, foto, dan bukti alamat tinggal. Yang A apa? Confirm that you agree to obey the library policy. Itu artinya, ya lo mengkonfirmasi bahwa lo setuju dengan kebijakan perpustakaan. Ini di nomor 4. Ini harusnya setelah ya, bukan sebelum. Yang B, copy your ID card, photograph, and proof of address. Ini maksudnya apa? Kita disuruh memfotokopi gitu ya, salah. Yang D, come to the library's reception. Itu dilakukan sebelumnya, benar, tapi bukan tepat sebelumnya. Ya nggak? Itu ada di nomor 1. Kalau tepat sebelumnya, ya berarti yang sebelum nomor 3, yaitu nomor 2.